Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Dalam relasi yang akan dibahas, yang pertama adalah konsep tentang relasi. Yang berikutnya ada penyajian relasi yang akan dibagi menjadi 3. Satu, diagram panah. Kemudian yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Selanjutnya, kita lihat relasi dan fungsi dalam kehidupan. Yang pertama, dalam suatu keluarga tentu ada yang disebut dengan anak, ada yang disebut dengan ayah, ibu, adik, kakak. Itu semua merupakan suatu relasi atau hubungan di dalam suatu keluarga. Berikutnya adalah, nah di sini tentu ya, setiap negara pasti memiliki mata uang masing-masing. Contohnya Indonesia, mata uangnya rupiah. Ya. Berikutnya, ketiga adalah, nah, setiap negara juga pasti memiliki lambang negara dan juga bendera masing-masing negara yang tentunya berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah, nah, setiap orang pasti memiliki makanan kesukaan yang tentu bisa berbeda atau juga bisa sama. Semua ini merupakan contoh-contoh relasi dan fungsi ya di dalam kehidupan. Selanjutnya, konsep relasi. Apa itu relasi? Pengertian relasi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai hubungan. Dalam matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Selanjutnya, contoh konsep relasi. Di sini ada himpunan A ya, yang terdiri dari mata uang dari beberapa negara. Ya. Kemudian ada himpunan B yang merupakan himpunan dari nama-nama negara. Dari himpunan A ke himpunan B kita bisa memasangkan. Yang pertama ini baht ya, merupakan mata uang dari negara Thailand. Kemudian ada dolar, merupakan mata uang dari negara Amerika. Dan terakhir adalah rupiah, merupakan mata uang dari negara Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah mata uang negara. Seperti itu konsep relasi ya, dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal. Berikutnya, cara menyajikan relasi. Ya, tadi sudah disinggung, ada 3 cara. Kita bahas yang pertama, misalkan di sini ada masalah tentang ulang tahun Cecep. Ya, di mana Cecep berniat untuk mentraktir teman-temannya di rumah makan Mathein. Ya, dengan menu-menu yang telah disediakan yaitu soto, rawon, gulai, nasi goreng, sop, dan sate. Yang pertama, Aris, teman Cecep, itu memesan rawon dan sop. Yang kedua, Bari, itu memesan soto, rawon, dan gulai. Kemudian ada Cecep, itu memesan sate dan nasi goreng. Kemudian ada Vira, memesan sate. Dan selanjutnya mari kita lihat. Dari masalah tersebut bisa kita sajikan yang pertama itu ke dalam bentuk diagram panah. Dari masalah tadi ya, kita punya keterangan, yaitu yang pertama
Aris memesan rawon dan sop. Yang kedua, Bari memesan soto, rawon, dan gulai. Cecep memesan sate dan nasi goreng. Sedangkan Vira memesan sate. Maka kita buat ya, diagram ya. Yang pertama himpunan A yang terdiri dari nama-nama teman ataupun juga dari Cecep sendiri ya. Nama-nama di mana ada Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Kemudian kita buat lagi himpunan B ya, berupa diagram yang terdiri dari menu-menu yang disediakan dari restoran tersebut, yaitu ada soto, rawon, gulai, sate, sop, dan nasi goreng. Yang pertama itu kita hubungkan. Aris memesan rawon dan sop. Maka kita hubungkan Aris itu dengan rawon, Aris dengan sop. Yang berikutnya Bari. Bari itu memesan soto, rawon, dan gulai ya. Ini 3 ya Bari. Kemudian yang berikutnya Cecep memesan nasi goreng ya, dan gulai. Ya. Yang berikutnya Vira itu memesan sate. Sedangkan Darla itu tidak memesan sama sekali. Berikutnya, nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah memesan. Ya. Berikutnya, cara menyajikan relasi yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi kita sudah peroleh himpunan pasangan yang berupa diagram panah. Ya. Maka dari diagram panah tersebut kita bisa membuat himpunan pasangan berurutan sebagai berikut ya. Kurung kurawal buka ya. Tadi Aris itu memesan rawon dan sop. Maka kita tuliskan Aris ya, koma rawon dan menggunakan kurung ya seperti menulis pada koordinat kartesius. Aris kemudian sop. Bari itu memesan soto, kemudian rawon dan gulai. Sehingga kita tuliskan Bari soto, Bari rawon, dan Bari gulai. Kemudian Cecep itu memesan gulai dan nasgor. Ya. Maka kita tuliskan Cecep gulai, Cecep nasgor. Dan terakhir Vira itu memesan sate. Maka kita tuliskan Vira, sate. Dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah ini cara penyajian himpunan pasangan berurutan. Ya, selanjutnya, cara menyajikan relasi yang ketiga adalah menggunakan diagram kartesius. Ya. Bisa diperoleh dari diagram panah atau himpunan pasangan berurutan. Ya. Tinggal dipilih yang mana saja. Ya. Pertama caranya adalah buat ya, sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Di mana sumbu horizontal itu berisi anggota himpunan A. Nah, ini ya Aris, Bari, Cecep, Darla, Vira. Nah, oke. Yang berikutnya, sumbu yang vertikal kita isi dengan menu-menu yang ada di restoran tersebut, yaitu yang tergabung dalam anggota himpunan B, yaitu soto, rawon, gulai, ya, kemudian sate, sop, dan nasgor ya. Setelah itu kita buat ya, pasangan koordinat ya. Seperti pada koordinat kartesius. Yang pertama, Aris itu pasangannya dengan rawon dan dengan sop. Kemudian Bari itu pasangannya dengan soto, dengan rawon, dan dengan gulai. Kemudian Cecep itu pasangannya dengan gulai dan nasgor. Sementara Darla dia tidak memesan apa-apa ya. Jadi tidak ada. Berikutnya Vira itu memesan sate. Nah, ini merupakan contoh ya, penyajian dalam bentuk diagram kartesius ya mirip dengan koordinat ya waktu pasangan koordinat ya pada materi koordinat kartesius. Seperti itu ya. Berikutnya
adalah contoh-contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, diketahui himpunan A anggotanya 1, 4, 9, dan 16. Dan himpunan B di mana ini X di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 4. Di mana X anggota bilangan bulat. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah kuadrat dari. Sajikan relasi tersebut ke dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Oke. Pertama, kita tuliskan dulu anggota A ya. 1, 4, 9, dan 16. Nah, berikutnya untuk anggota B, ya, kita harus menuliskan dengan mendaftar anggotanya. Ya, di mana anggota himpunan B, X itu lebih dari 0. Ya. Lebih dari ya, tidak ada garisnya. Artinya ini nolnya itu tidak ikut. Kemudian kurang dari sama dengan 4. Ada garisnya. Sehingga 4 ini nanti ikut ya menjadi anggota himpunan B. Di mana kita pilih dari anggota bilangan bulat. Maka kita bisa menuliskan B itu mulai dari 1, ya, kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Ya. Jadi 0 di sini tidak ikut ya karena tidak ada garisnya atau lebih besarnya, hanya lebih besar saja. Sementara 4-nya di sini ikut karena ada garisnya atau kurang dari sama dengan 4. Berikutnya, setelah kita punya anggota himpunan A dan anggota himpunan B, maka kita bisa menuliskan ya hubungannya. 1 itu adalah kuadrat dari 1 ya, karena 1 kali 1 ya 1. Kemudian 4 itu adalah kuadrat dari 2 ya. Kenapa? Karena 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 9 adalah kuadrat dari 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 9. Dan yang terakhir 16 adalah kuadrat dari 4. Kenapa? Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Setelah itu, seperti tadi, kita tuliskan himpunan A dan himpunan B ke dalam diagram. Di mana anggota himpunan A ada 1, 4, 9, dan 16. Sedangkan anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita pasangkan 1 dengan 1, kemudian 4 dengan 2, 9 dengan 3, dan 16 dengan 4. Dari diagram panah ini, kita bisa membuat himpunan pasangan berurutan sebagai berikut ya. 1,1, 4,2, 9,3, dan 16,4. Jangan lupa ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Itu cara perjanjian himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya kita tuliskan nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah kuadrat dari. Berikutnya, contoh soal dan pembahasan berikutnya. Diketahui himpunan A yaitu X di mana X lebih besar sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 6. X anggota bilangan bulat. Dan B di mana X lebih besar dari 8 dan kurang dari 13. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari. Sajikan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke. Anggota himpunan A. Nah, di sini nah, X-nya itu lebih besar sama dengan 1. Nah, ada garisnya ya. Berarti satunya masuk. Dan X-nya itu kurang dari sama dengan 6. Ada garisnya juga. Berarti 6-nya masuk. Sehingga anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikutnya yang B. B ini X lebih besar dari 8 kurang dari 13. Tidak ada garisnya. Sehingga anggota himpunan B adalah 9, 10, 11, dan 12. Jadi 8 dan 13-nya tidak termasuk. Oke. Relasinya adalah faktor dari. Faktor dari. Nah, yang pertama. 9 itu ya. Di sini himpunan B itu mempunyai faktor
1, 3, dan 9. Kenapa? Karena 9 itu bisa diperoleh dari 1 kali 9, kemudian 3 kali 3. Sehingga faktornya adalah 1, 3, dan 9. Kemudian yang kedua, 10 mempunyai faktor 1, 2, 5, dan 10. Kenapa? Karena 10 itu bisa kita peroleh dari 1 kali 10, kemudian 2 kali 5. Kemudian 11 itu mempunyai faktor 1 dan 11. Ya. Karena 11 itu hanya merupakan perkalian ya kita peroleh dari 1 kali 11 aja. Berikutnya 12. Nah, mempunyai faktor 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, kenapa? Karena 12 itu bisa kita peroleh dari 1 kali 12, 2 kali 6, kemudian 3 kali 4. Ya. Nah, dari sini ya, karena himpunan A yang disediakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya, maka untuk faktor dari 9 itu hanya 1 dan 3 saja ya, karena A-nya hanya sampai 6. Kemudian yang kedua, untuk faktor dari 10 itu 1, 2, dan 5 saja. Kemudian untuk faktor dari 11 ya hanya 1 saja ya, karena disediakannya sampai 6. Kemudian untuk faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, dan 6. Dari sini kita sudah peroleh ya, atau kita bisa menuliskan ya, himpunan menggunakan diagram panah, di mana himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan B-nya 9, 10, 11, dan 12. Oke, kita buat ya. Ya, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan B 9, 10, 11, 12. Selanjutnya kita hubungkan. Satu itu merupakan faktor dari 9, kemudian faktor dari 10, kemudian faktor dari 11, dan faktor dari 12. Kemudian selanjutnya 2 itu faktor dari 10 dan 12. Kemudian 3 ya, itu faktor dari 9 dan juga faktor dari 12. Kemudian 4 itu faktor dari 12 ya. Kemudian 5 faktor dari 10 dan 6 itu faktor dari 12. Nah, ini ya bentuk diagram panahnya. Nah, dari sini kita bisa menuliskan menjadi himpunan pasangan berurutan. Boleh. Di mana satu itu dengan 9, ada kan. Satu itu dengan 11, satu itu dengan 12, satu itu dengan 10. Kemudian 2 itu dengan 10, 2 itu dengan 12. Dan 3 itu dengan 12, kemudian 3 itu dengan 9. 4 itu dengan 12. Kemudian 5 itu dengan 10 pasangannya. Dan terakhir 6 itu dengan 12. Nah, ini penyajian dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, terakhir adalah jangan lupa untuk menuliskan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari. Ya. Berikutnya, contoh soal ya masih melanjutkan yang tadi ya. Nah, untuk menggambar dalam bentuk diagram kartesius. Siapkan ya sumbu mendatar, kemudian sumbu tegaknya. Selanjutnya, sumbu mendatar dan sumbu tegaknya diisi dengan angka-angka ya yang berurutan ya, sesuai dengan yang ada pada soal ya. Himpunan bilangan bulat ya. Oke. Berikutnya, nah ini ya tadi yang kita peroleh dari himpunan pasangan berurutan tadi ya. Ini merupakan titik-titik koordinat ya yang bisa kita tuliskan atau gambarkan dalam diagram kartesius ini. Yang pertama 1,9 situ ya. Kemudian yang berikutnya 3,9 situ. Kemudian berikutnya 1,10 ya di sini berarti. Kemudian berikutnya 2,10 berarti di sini ya. Berikutnya 5,10 ya berarti di sini. Berikutnya 1,11 berarti di sini. Berikutnya 1,12 berarti atasnya sini. Berikutnya adalah 2,12 ya.
berarti nah di sini ya. Berikutnya 3,12 ini. Berikutnya 4,12 sini dan terakhir adalah 6,12. Nah, itu ya merupakan titik-titik yang tadi itu ya, titik-titik yang menggambarkan himpunan ya yang sudah memiliki relasi ya digambarkan dalam diagram kartesius seperti itu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini tadi yang sudah titik-titik diperoleh tadi ya. Oke. Berikutnya ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Untuk materi pada pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.